Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Ini bukan alam ilahi. Penjaga orde menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menceritakan seluruh kisah. 1000 tahun yang lalu, celah kuno di surga ke-22 kembali terbuka, penghalang melemah, dan penghalang hukum berada di ambang kehancuran. Invasi lintas dimensi ini diprakarsai oleh kekuatan ekstraterestrial lain, bukan oleh ras ilahi dari alam ilahi. Bencana paling mematikan adalah ketika klan Dewa Haotian secara aktif bersekongkol dengan spesies asing dari luar alam, membuka pintu bagi para pencuri dan membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Dalam upaya mereka untuk meraih kekuasaan yang lebih besar dan monopoli atas jalur-jalur yang lebih murni di alam luar, mereka rela mengkhianati urat-urat spiritual dari 22 surga dan sumber daya lokal, serta membuat kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan dari luar alam. Perang itu nyaris tidak berhasil mengusir para penyerbu dari luar alam, tetapi urat-urat spiritual dari 22 surga hancur total, sumber daya menipis, urat-urat bumi runtuh, dan jumlah makhluk hidup anjlok, mengubahnya menjadi tanah tandus yang sunyi. Bahaya tersembunyi dari retakan-retakan itu semakin serius, dan aura dari luar alam terus menyusup, membuat penghalang langit menjadi rapuh. Sebagai titik jangkar tatanan surga, saya tidak memiliki pasukan untuk digunakan, tidak memiliki wewenang untuk menekan pemberontakan, dan tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan tren umum. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan penjara surgawi sebagai fondasi untuk membimbing para kultivator yang tidak bersalah dari seluruh surga, menggunakan esensi, daging, darah, dan jiwa semua makhluk hidup untuk secara bertahap mengisi celah, menstabilkan penghalang, dan memperpanjang keberadaan seluruh surga. Pada saat itu, sosok hantu dari ordo tersebut sedikit menoleh ke arah Chen Ping, nadanya mengandung sedikit rasa ingin tahu dan lega. Aku masih tidak mengerti bagaimana kau bisa lolos tanpa terluka dari pusaran ekstraterestrial itu. Sekarang aku akhirnya mengerti. Jejak nuklir dalam tubuh Anda mungkin tampak berasal dari sumber yang sama dengan energi nuklir para dewa, tetapi esensinya sama sekali berbeda. Energi nuklir Protoss adalah ampas asing yang terkontaminasi dan diasimilasi, warisan dari sebuah kehendak. Dan kekuatan inti Anda murni berasal dari luar angkasa, tidak terikat oleh hukum langit, tidak terpengaruh oleh kekuatan celah, dan bahkan mampu melawan kekuatan korosif dari kehampaan luar angkasa. Dalam keseluruhan sistem langit, hanya gumpalan kekuatan inti heterogenmu yang dapat melepaskan diri dari pusaran pemangsa, menahan erosi dari luar wilayah, dan melakukan perjalanan antara bagian dalam dan luar celah. Inilah juga satu-satunya alasan mendasar Anda untuk melampaui belenggu surga. Kebenaran terungkap sepenuhnya. Ia samar-samar merasakan bahwa jejak nuklir di dalam tubuhnya jauh lebih unik daripada yang ia ketahui. Sumbernya berasal dari sistem energi nuklir dunia Ember Earth, dan tampaknya ada hubungan yang sengaja dilupakan antara energi nuklir di reruntuhan benua 7 bintang dan warisan energi nuklir ekstraterestrial dari ras dewa. Antara teknik pengembangan energi nuklir yang ditinggalkan oleh alam ilahi dan peradaban energi nuklir dari reruntuhan benua 7 bintang, mana yang merupakan asal-muasal dan mana yang merupakan turunan. Dia belum memiliki jawaban, tetapi dia tahu bahwa jawaban atas pertanyaan ini mungkin terletak jauh di dalam kehampaan di luar alam ini. Chen Ping berdiri di kehampaan, auranya dingin dan menusuk tulang. Kemarahan, kedinginan, dan niat membunuh di matanya saling terkait, telah mengeras menjadi tekad teguh yang akan bertahan selamanya. Orang-orang yang tidak bersalah mati demi perjuangan mereka, sementara para pengkhianat menikmati kekayaan dan kehormatan. Tatanan surga yang tampak adil sebenarnya menyembunyikan keegoisan dan ketidakberdayaan yang paling mengerikan. Mereka yang benar-benar pantas mati adalah kelompok dewa surgawi yang telah mengkhianati surga, mengakui pencuri sebagai ayah mereka, mendatangkan malapetaka di dunia, dan membantai semua makhluk hidup. Chen Ping perlahan mengangkat matanya, dan jauh di dalam mata ungunya, kobaran api niat membunuh yang dahsyat telah menyebar seperti api liar. Dia menekan pikiran-pikiran bergejolak di hatinya, mengangkat matanya untuk menatap sosok abu-abu itu, karena kau tidak bisa menghadapi para kultivator ilahi itu, maka akulah yang akan menghadapinya. Di dalam tubuh mereka terdapat energi nuklir, yang tidak dapat mengisi celah-celah tersebut, tetapi aku akan mengambil nyawa mereka. Mengenai keretakan ini dan para biarawan yang diasingkan itu,
saya perlu Anda memberitahu saya bagaimana cara menstabilkannya tanpa mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Ruang kosong berwarna abu-abu itu sunyi senyap, dan angin purba seolah membeku di dunia yang seperti sangkar ini. Chen Ping berdiri di kehampaan, matanya yang ungu tajam seperti embun beku. Niat membunuhnya teguh, tetapi dia tidak dibutakan oleh amarah. Dia tahu betul bahwa membunuh semua pengkhianat para dewa adalah keinginan terbesarnya, tetapi tugas paling mendesak saat itu adalah mengakhiri ketidakadilan abadi ini. Untuk menghentikan para kultivator yang tidak bersalah agar tidak dimangsa sebagai makanan, dan untuk sepenuhnya membalikkan dao surgawi yang absurd yang menggunakan nyawa semua makhluk hidup untuk memperbaiki retakan di dunia. Bayangan ordo itu berlama-lama dalam keheningan, kabut kelabu berputar-putar di sekitarnya. Kesadarannya yang kuno dan acuh tak acuh tertuju pada Chen Ping dan perlahan berbicara, menjawab pertanyaannya, retakan di langit berasal dari kerusakan pada sumber di luar alam. Kekuatan spiritual biasa dan fondasi kultivator tidak dapat menyembuhkannya. Sepanjang zaman, aku telah menelusuri semua aturan dan izin, dan hanya menemukan 3 jalan yang memungkinkan. Namun masing-masing menentang kehendak surga, penuh dengan kesulitan. Di seluruh surga, tidak seorang pun dapat menyelesaikannya, atau berani mencobanya. Kabut abu putih itu berhenti sejenak, berputar-putar sedikit, dan mengungkapkan 3 metode untuk memecahkan kebuntuan, yang terkubur selama ribuan tahun dan tidak diketahui siapapun. Setiap kata memiliki bobot, setiap kalimat mengguncang dunia. Prinsip pertama adalah menyatukan kekuatan nuklir dan menggunakan sumbernya untuk menekan jejaknya. Retakan langit takut akan kekuatan nuklir primordial ekstraterestrial murni dan menolak inti pseudonuklir para dewa yang telah diperoleh melalui latihan. Kekuatan nuklir di dalam dirimu adalah inti sejati primordial, satu-satunya kekuatan di langit yang dapat berasal dari sumber yang sama dengan retakan ekstraterestrial dan dengan demikian menjaga keseimbangan. Anda dapat mengumpulkan fragmen inti purba dari alam surgawi, menyatukan dan memadatkan semua energi nuklir murni, dan menempat segel inti surgawi yang lengkap. Menggunakan segel inti purba ini untuk menekan inti yang retak dapat secara paksa menutup infiltrasi dari luar alam, sepenuhnya mencegah kekuatan penghancur retakan tersebut. Namun situasi ini sangat sulit. Sisa-sisa energi nuklir asli di dunia sangat tersebar, sebagian besar terkubur jauh di tanah terlarang dan terkurung oleh segel kuno, dan ras dewa telah menjarah peninggalan energi nuklir selama beberapa generasi, sehingga hanya menyisakan sedikit sumber asli. Yang lebih penting lagi, proses penyatuan nuklir sangat berbahaya. Kesalahan kecil dapat mengakibatkan reaksi balik dari kekuatan nuklir asli, menyebabkan Anda dirusak oleh kekuatan ekstraterestrial dan direduksi menjadi spesies asing yang tidak berakal. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, dia mencatatnya dalam diam dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penjaga ordo melanjutkan, aturan kedua adalah membalikkan hukuman ilahi dan memperbaiki surga yang dipenuhi dosa. Meskipun energi nuklir ekstraterestrial di dalam tubuh kultivator ras ilahi tidak dapat digunakan untuk kultivasi. Memperbaiki retakan justru dapat merangsang retakan tersebut dan memperparah erosi eksternal. Namun, jika Anda dapat membalikkan aturan surga dan menempa jalan hukuman ilahi Anda sendiri, Anda dapat secara paksa melucuti, melelehkan, dan memurnikan energi nuklir ekstraterestrial dari semua dewa surgawi, menghilangkan sifat korosifnya dan mengubahnya menjadi sumber penebusan murni bagi seluruh surga. Kumpulan esensi primordial ini, yang diubah dari dosa para pengkhianat, adalah nutrisi langit dan bumi yang paling cocok untuk memperbaiki retakan. Ia tidak hanya dapat menstabilkan retakan, tetapi juga secara bertahap memperbaiki kerusakan pada penghalang kuno. Metode ini mencapai 2 tujuan sekaligus, dapat melenyapkan para pengkhianat di surga dan memberantas bahaya tersembunyi di dunia. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa membalikkan hukuman ilahi melampaui hukum-hukum langit yang ada. Tidak ada teknik kuno yang dapat diandalkan dan tidak ada pendahulu yang dapat dipelajari. Anda perlu menggunakan fondasi dao Anda sendiri sebagai tungku dan kekuatan inti Anda sebagai api untuk menciptakan jalur hukuman surgawi yang sepenuhnya baru. Jika Anda melakukan kesalahan sekecil apapun, jalur Anda akan hancur dan jiwa Anda akan dimusnahkan. Niat membunuh di mata Chen Ping semakin menguat. Metode ini persis seperti yang dia inginkan. Para dewa telah melakukan dosa-dosa keji dan harus menebusnya dengan nyawa mereka,
memperbaiki langit dengan kekuatan jahat mereka sendiri, inilah yang harus mereka bayarkan kepada semua roh di langit. Hutang darah. Yang ketiga, Chen Ping mendesak dengan suara berat. Surga. Poin ketiga, peminjaman tatanan lintas batas, menggunakan surga di luar surga untuk melengkapi semuanya. BS. Akar keretakan terletak di kehampaan luar, dan aturan Dao surgawi dari 36 langit pada dasarnya tidak mampu menahan asal-muasalnya dari kehampaan luar. Hanya dengan melampaui alam, melintasi tingkatan langit, dan menemukan benih penghalang purba yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, seseorang dapat meminjam kekuatan kacau dari langit luar untuk membangun kembali dinding penghalang dari 22 langit. Metode ini adalah yang paling menyeluruh, dan dapat secara permanen menghilangkan bahaya tersembunyi dari retakan dan mengakhiri krisis di segala zaman. Namun ini juga masalah hidup dan mati. Kekosongan di luar sana tanpa aturan, keteraturan, atau kehidupan. Bahkan seseorang seperti saya, perwujudan aturan, akan langsung roboh jika melangkah ke dalamnya. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya makhluk perkasa yang mencoba melintasi batas dan melakukan eksplorasi, tetapi semuanya binasa tanpa jejak. 3 jalur, satu untuk mengatasi masalah, satu untuk memberantasnya, dan satu untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Setiap langkah penuh dengan kesulitan dan bahaya, dan setiap langkah adalah masalah hidup dan mati. Hutang darah. Yang ketiga, Chen Ping mendesak dengan suara berat. Surga. Poin ketiga, peminjaman tatanan lintas batas, menggunakan surga di luar surga untuk melengkapi semuanya. BS. Akar keretakan terletak di kehampaan luar, dan aturan Dao surgawi dari 36 langit pada dasarnya tidak mampu menahan asal-muasalnya dari kehampaan luar. Hanya dengan melampaui alam, melintasi tingkatan langit, dan menemukan benih penghalang purba yang ditinggalkan oleh para dewa kuno, seseorang dapat meminjam kekuatan kacau dari langit luar untuk membangun kembali dinding penghalang dari 22 langit. Metode ini adalah yang paling menyeluruh, dan dapat secara permanen menghilangkan bahaya tersembunyi dari retakan dan mengakhiri krisis di segala zaman. Namun ini juga masalah hidup dan mati. Kekosongan di luar sana tanpa aturan, keteraturan, atau kehidupan. Bahkan seseorang seperti saya, perwujudan aturan, akan langsung roboh jika melangkah ke dalamnya. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya makhluk perkasa yang mencoba melintasi batas dan melakukan eksplorasi, tetapi semuanya binasa tanpa jejak. 3 jalur, satu untuk mengatasi masalah, satu untuk memberantasnya, dan satu untuk memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Setiap langkah penuh dengan kesulitan dan bahaya, dan setiap langkah adalah masalah hidup dan mati. Namun setelah mendengarkan, Chen Ping tidak merasa takut, hanya memiliki tekad yang jelas dan teguh. Ia bangkit dari latar belakang sederhana melalui didikan, menentang takdir dan membebaskan diri dari kebuntuan. Ia tidak pernah mengambil jalan pintas dalam hidupnya, selalu menapaki duri dan menantang maut untuk bertahan hidup. Saya akan menempuh ketiga jalur itu. Chen Ping mengangkat matanya, mata ungunya menyala terang, nadanya tegas dan tanpa sedikit pun ragu. Pertama, padatkan segel nuklir untuk menekan retakan, stabilkan situasi genting saat ini, dan cegah kultivator tak berdosa mengorbankan diri mereka sendiri. Kemudian dia akan membalikkan hukuman ilahi, menyelesaikan perhitungan dengan semua pengkhianat dari ras surgawi, memperbaiki surga dengan dosa-dosa mereka, dan melunasi hutang darah keabadian. Akhirnya, mereka menyeberang ke alam yang lebih tinggi, menemukan benih dewa langit, sepenuhnya membasmi bahaya tersembunyi dari celah tersebut, dan mencegah masalah di masa depan. Sosok penjaga ordo itu sedikit gemetar, jelas tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengambil alih 3 jalur kematian abadi sekaligus. Apakah kau tahu bahaya yang terlibat? Dengan 3 jalur yang berjalan paralel, kau akan memikul beban kelangsungan hidup seluruh Dao surgawi. Satu pikiran yang salah, dan kau akan terkutuk selamanya. Aku tahu, nada suara Chen Ping dingin dan kata-katanya tegas dan menggema, tetapi seluruh langit. Tidak ada jalan umum, aku seorang ahli, aku bisa melawan langit dan berdiri tegak. Surga mungkin tidak menghukum pengkhianat, tetapi aku akan menghukumnya, surga dan bumi. Jika saya tidak bisa memperbaiki retakannya, saya akan memperbaikinya. Jika saya tidak bisa menyelesaikan kebuntuan yang sudah berlangsung lama, saya akan memecahkannya. Mulai sekarang, akulah langit ini, akulah jalan ini,
dan surga serta bumi akan menghormatiku. Pembantaian. Chen Ping merasa pada saat itu bahwa dia telah menjadi penguasa langit dan bumi. Cahaya kebenaran bersinar di atas bumi. Chen Ping mulai bernyanyi tanpa menyadarinya. Tiba-tiba, kilat menyambar, dan penjara di luar dao surgawi ini pun tersambar petir. Chen Ping merasakan sentakan di tubuhnya, diikuti oleh suara yang familiar, fokuslah pada kultivasimu, dan berhentilah membual. Tuan Si, Chen Ping agak terkejut mendengar suara itu. Suara itu, penjaga orde terkejut. Itu salah satu orang yang lebih tua dariku, sedang memarahiku. Chen Ping menjelaskan. Setelah keheningan yang panjang, rasa takut muncul untuk pertama kalinya dalam kesadaran dingin dan mekanis para penjaga orde. Tidak heran kau, seorang dewa emas biasa, mampu memusnahkan klan Dewa Hao Tian di surga ke-22 dan masih membual di penjara ini. Kau berhak menyombongkan diri. Sebaiknya kau hadapi saja apa yang baru saja kukatakan. Akhirnya, ordo tersebut mengalah dan membuat janji yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya dapat segera menghentikan pusaran tersebut dari melahap dan tidak lagi mengirim kultivator yang tidak bersalah ke penjara sebagai korban. Mekanisme pemakan kehidupan dari penjara surgawi untuk sementara disegel, menjamin keselamatan semua makhluk hidup untuk saat ini. Tapi saya memberi Anda batas waktu, 1 bulan. Dalam waktu 30 hari, Anda harus menstabilkan celah di luar wilayah tersebut dan menekan infiltrasi penghalang. Jika keretakan terus memburuk setelah periode 1 bulan, dan kekuatan eksternal sekali lagi mencoba menyerang, saya tidak punya pilihan selain memulai kembali mekanisme pengorbanan, menukar nyawa semua makhluk dengan kelangsungan hidup langit. Inilah inti dari peraturan ini, dan tidak dapat diubah, jika tidak, seluruh alam surgawi akan menghadapi bencana. Tanpa ragu, Chen Ping menjawab dengan suara berat, saya akan menepati janji saya dalam waktu 1 bulan. Selain itu, saya telah memenuhi janji saya sebelumnya mengenai sebab dan akibat. Penjaga orde melanjutkan, aku dapat merobek penghalang antar tingkatan dan mengirimmu serta teman-temanmu melintasi alam menuju surga ke-23. Sumber energi spiritual di surga ke-22 telah menipis, jalan agung belum sempurna, dan masalah-masalah yang menumpuk sulit untuk diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kultivasi guna menembus kesulitan saat ini. Surga ke-23 berada pada tingkatan yang lebih tinggi, memiliki hukum yang lebih lengkap, menyimpan lebih banyak peninggalan kekuatan nuklir, dan merupakan rumah bagi sejumlah besar cabang klan Dewa Surgawi. Di sana Anda dapat mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan Anda, menyempurnakan kekuatan inti Anda, dan membalikkan hukuman ilahi, sekaligus membunuh para pengkhianat dan mengumpulkan esensi untuk memperbaiki surga, pendekatan dua arah. Mendesak. Hadiah ini kebetulan dapat menyelesaikan masalah mendesak Chen Ping. Surga ke-22 telah lama menjadi kolam yang stagnan. Para dewa memonopoli segalanya, sumber daya menipis, dan dao agung sedang runtuh. Tinggal di sana hanya akan membatasi tindakan seseorang. Perjalanan menuju surga ke-23 bukan hanya untuk menghindari bahaya dan mengumpulkan kekuatan, tetapi juga untuk secara aktif mencari para dewa dan memulai pembersihan serta pembantaian. Buat kesepakatan, Chen Ping mengangguk, menyelesaikan semua kesepakatan. Sang penjaga ketertiban tak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, lapisan-lapisan pola hukum yang teratur mengalir melalui kehampaan abu putih, dan sebuah lorong hierarkis yang menghubungkan langit dan bumi perlahan terbentang, mengarah ke alam luar. Jalur ini terbuka, Anda boleh pergi sekarang. Ingat kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari. Keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya bergantung pada keputusan Anda. Jika kau berhasil menempa segel surgawi, kau tidak perlu kembali ke surga ke-22. Kau hanya perlu berkomunikasi denganku melalui pikiran ilahi, dan aku akan tahu. Celah ini menghubungkan seluruh alam surgawi, jadi kau dapat menemukanku di surga manapun kau berada. Penjaga ketertiban memberikan instruksi. Bagus. Chen Ping berbalik dan melirik ketujuh peri di belakangnya. Berjalan. Dengan suara terakhir, kelompok itu melangkah memasuki lorong hukum, tubuh mereka. Wujudnya seketika lenyap ke dalam kehampaan abu putih. Saat Chen Ping dan yang lainnya menghilang, sosok para penjaga ketertiban secara bertahap menjadi lebih jelas, mata mereka dipenuhi harapan saat mereka memperhatikan punggung mereka yang menjauh. Mungkinkah dia bintang keberuntungan yang bisa menyelamatkan langit? Tapi kemampuannya terlalu lemah, terlalu lemah. Tapi,
suara itu. Sosok penjaga ketertiban perlahan menghilang. Pada saat yang sama, semua kultivator yang dipenjara di dalam penjara menjadi gelap. Ketika mereka membuka mata, mereka telah meninggalkan penjara dan kembali ke tempat masing-masing. Klan kuno Xuanming. Di bawah sinar matahari yang cerah, dengan pepohonan kuno menjulang ke langit, suasana di wilayah klan terasa hikmat, dan kesuraman yang mencekam beberapa hari terakhir belum juga sirna. Xuan Zhenzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas platform tinggi, ekspresinya serius. Selama berhari-hari, dia mengkhawatirkan keselamatan Chen Ping dan 7 peri. Penjara surgawi itu misterius dan tak terduga, dan belum pernah ada seorang pun dalam sejarah yang berhasil lolos tanpa cedera darinya. Dia sudah membuat rencana skenario terburuk. Jiang Xuelan berdiri dengan tenang di satu sisi, mengenakan pakaian putih, alisnya berkerut karena kekhawatiran yang tak kunjung reda, pikirannya terus-menerus tegang. Hanya Guli yang tetap tidak menyadari, hanya tahu bahwa Chen Ping telah memasuki tempat berbahaya, tetapi tidak menyadari bahaya dan rahasia kuno yang tersembunyi di dalamnya. Tepat saat itu, celah tipis tiba-tiba muncul di langit, dan seberkas cahaya abu-abu keunguan yang membawa 7 sosok ramping jatuh menembus udara dan mendarat dengan mantap di ruang terbuka klan kuno tersebut. Chen Ping. Secercah cahaya tiba-tiba menyala di mata Jiang Xuelan, kekhawatirannya lenyap, dan dia dengan cepat melangkah maju. Xuan Zhenzi juga bergerak dan tiba di hadapannya dalam sekejap. Dia melirik sekeliling dan melihat bahwa ketujuh peri telah kembali dengan selamat. Meskipun mereka lemah dan pakaian mereka compang camping, tidak ada yang meninggal atau terluka parah. Dia menghela napas lega dan sangat terharu. Sudah terungkap, benar-benar terungkap. Xuan Zhenzi dipenuhi emosi, penjara abadi Dao Surgawi. Belum pernah sebelumnya semua tahanan berhasil melarikan diri, Anda telah memecahkan preseden itu. Ketujuh peri itu sedikit membungkuk dan mengangguk kepada mereka berdua, ekspresi mereka masih menunjukkan rasa takut yang tersisa meskipun telah melalui begitu banyak kesulitan. Ketika Guli mendengar kabar itu, dia segera bergegas dan sangat gembira melihat semua orang selamat. Saat semua orang bergembira, Chen Ping tetap tenang, matanya menyembunyikan rasa dingin dan kesedihan yang masih lingering. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang, lalu menatap Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan dan berkata dengan suara berat, "Ikutlah denganku, ada sesuatu yang penting untuk kukatakan pada kalian." Dia sengaja menghindari Guli. Kebenaran tidak boleh disebarluaskan secara luas saat ini. Meskipun para penjaga ketertiban itu munafik dan tak berdaya, mereka adalah satu-satunya fondasi stabilitas yang tersisa di seluruh surga. Sebelum keretakan distabilkan dan krisis diselesaikan, begitu kebenaran tentang pengorbanan surgawi dan tempat perburuan penjara terungkap, hal itu pasti akan menyebabkan kekacauan di seluruh langit, kegemparan di antara semua ras, dan kehancuran hati manusia. Pada saat itu, tatanan akan runtuh sepenuhnya, dan kekuatan eksternal akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang, dan 22 langit akan hancur total dalam sekejap. Sebelum ia dapat sepenuhnya menstabilkan keretakan dan menyelesaikan urusan dengan para pengkhianat dewa, ia harus mempertahankan otoritas semua ordo dan menstabilkan situasi keseluruhan di surga. Di dalam ruangan yang tertutup rapat, sebuah penghalang mencegah semua penyelidikan dan penyadapan. Chen Ping mengungkap kebenaran tertinggi dari penjara surgawi, rahasia kuno dari celah ekstraterestrial, awal dan akhir sebenarnya dari perang antara dewa dan iblis, serta sifat pengkhianat para dewa surgawi. 3 jalur untuk memperbaiki langit, batas waktu 1 bulan, dan kesepakatan untuk melintasi 23 langit, seperti yang disebutkan oleh penjaga ordo, semuanya dijelaskan secara rinci. Kata-kata itu bagaikan guntur, mengguncang Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan hingga ke lubuk hati mereka, membuat mereka tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Pemahaman mereka sepanjang hidup tentang tatanan surga, sejarah para dewa dan iblis, serta asal-usul ras ilahi benar-benar terbalik pada saat ini. Jadi, para dewa adalah akar dari segala kejahatan. Perang yang disebut-sebut antara dewa dan iblis sebenarnya adalah perang pertahanan melawan alam luar. Wajah Xuan Zhenzi memucat pasi, hatinya dipenuhi dengan rasa tidak masuk akal dan kemarahan. Sepanjang zaman, dunia telah dibiarkan dalam kegelapan, menyembah pengkhianat dan memfitnah pahlawan, sungguh menggelikan. Tatapan mata Jiang Xuelan sedingin es saat dia berkata pelan, orang yang tidak bersalah binasa sementara pengkhianat mencuri rampasan.
Dunia ini busuk sampai ke akarnya. Itulah mengapa kebenaran tidak dapat diungkapkan untuk saat ini. Tatapan Chen Ping tampak serius saat ia memberi instruksi dengan hikmat. Guli terlalu fokus pada keuntungan pribadi, dia tidak boleh tahu tentang masalah ini. Mulai sekarang, ketika orang luar bertanya tentang penjara, katakan saja bahwa saya berhasil menyelamatkan 7 orang, dan jangan sebutkan hal lain. Sebelum saya menstabilkan perpecahan dan membersihkan para pengkhianat, saya harus menjaga stabilitas permukaan dari tatanan surgawi yang ada dan tidak menimbulkan kekacauan di surga, sehingga tidak membuat diri saya sendiri berada dalam kekacauan. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan mengangguk dengan sungguh-sungguh, sepenuhnya menyadari implikasinya. Kami mengerti, dan kami pasti akan tetap diam. Chen Ping menghela napas lega, pandangannya tertuju pada kedalaman langit, pada celah ekstraterestrial yang tak terlihat dan tak teraba yang terus-menerus mengancam kelangsungan hidup semua langit. Para penjaga orde telah membuka jalur antar dimensi. Aku akan segera membawamu ke surga ke-23. Pada bulan mendatang, aku akan menghabiskan waktuku di surga ke-23 untuk memurnikan segel inti, membalikkan hukuman ilahi, membantai ras dewa, dan mengumpulkan asal-usul. Dalam bulan ini, aku akan menantang surga untuk memperbaiki surga dan memusnahkan semua pengkhianat surga. Ruangan itu, dia tidak berlama-lama setelah berbicara, berbalik dan melangkah keluar dari ruangan rahasia itu. Di kehampaan di luar langit, saluran hukum kembali menyala. Chen Ping dan yang lainnya dengan tegas melangkah masuk ke lorong tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Guli dan yang lainnya. Para kultivator dari surga ke-22 menatap lorong hukum yang tiba-tiba menyala di kehampaan, tak seorang pun dari mereka tahu apa yang telah terjadi. Ham Yi, jalur hukum yang membentang di dua alam surgawi itu bergetar hebat, dan cahaya abu putih itu menghilang lapis demi lapis. Chen Ping dan kelompoknya, dengan sosok mereka yang tersebar, perlahan mendarat di dunia yang asing. Di bawah kaki mereka terbentang batuan spiritual yang hangat, tebal, dan hijau, terasa hangat saat disentuh, dengan energi spiritual murni yang terus-menerus naik dari tanah, 100 kali lebih melimpah daripada urat-urat spiritual yang telah menipis di surga ke-22. Bangs Adit Channel, saat mendongak, kita melihat ribuan gunung yang bersaing dalam keindahan, lembah-lembah tak terhitung yang diselimuti awan, puncak-puncak abadi yang menjulang tanpa batas, pepohonan purba yang menjangkau langit, dan air terjun yang mengkes kading, dunia yang dipenuhi dengan pesona Taoisme tingkat tinggi yang lengkap, megah, dan tak terbatas. Tidak ada kehancuran dan kerusakan di surga ke-22, tidak ada kura-kura. Bumi retak dan kehampaan itu mencekam. Surga, inilah 23 surga yang baru, lengkap, dan makmur. Jelas bahwa surga ke-23 tidak diserang oleh kekuatan eksternal. Saat rombongan itu mendarat, mereka semua secara tidak sadar menyembunyikan keberadaan mereka dan diam-diam mengamati sekeliling mereka. Entah itu Chen Ping, Jiang Xuelan, Xuan Zhenzi, atau setelah mengalami cobaan di penjara, ketujuh wanita itu semuanya menunjukkan rasa asing dan kehati-hatian yang jelas di mata mereka. Mereka tidak tahu apapun tentang alam surgawi tingkat tinggi ini. Mereka tidak menyadari pembagian wilayah, struktur dari berbagai ras, kekuatan pasukan, dan terlebih lagi sistem kultivasi serta aturan langit. Klan Dewa Haotian, yang sebelumnya mendominasi surga ke-22, hanyalah sisa-sisa dari alam bawah dan telah lama menjadi tidak berguna, sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan teratas surga ke-23. Berada di dunia yang sama sekali baru, semua pengetahuan masa lalu menjadi tidak valid. Begitu melimpahnya energi spiritual langit dan bumi, begitu lengkapnya rantai hukum tersebut. Xuan Zhenzi berdiri dengan tangan di belakang punggung, bernapas perlahan, matanya dipenuhi keheranan. Dibandingkan dengan surga ke-23 ini, surga ke-22 seperti tanah tandus. Perbedaan tingkatnya seperti langit dan bumi. Jubah putih Jiang Xuelan sedikit bergoyang, mata gioknya menyipit saat dia dengan hati-hati merasakan perubahan aura Taois di sekitarnya, hukum di sini ketat dan teratur, dan batas atas kultivasi sangat tinggi, jauh melampaui alam yang lebih rendah. Namun, lapisan pola dao asing yang dingin dan mendominasi samar-samar bersemayam di antara langit dan bumi, diam-diam menekan fondasi kultivasi makhluk asli dan mengungkapkan eksklusivitas yang sangat kuat. 7 sosok dengan warna berbeda berdiri diam, napas mereka lemah tetapi postur tubuh mereka tegak.
Wanita tertua berbaju merah itu mengamati pegunungan yang sunyi dengan tatapan tenang. Tempat ini sepi dan bukan kota besar atau jalur utama. Ini mungkin titik pendaratan acak dari jalur antar dimensi. Kami baru di sini dan sama sekali tidak tahu apa-apa. Akan terlalu berbahaya untuk bertindak gegabah. Gadis kedua yang mengenakan pakaian oranye mengangguk sedikit, nadanya hati-hati. Kedua, surga ke-13 adalah tingkatan yang lebih tinggi, ranah kultivator, kekuatan tempur, dan struktur kekuatan semuanya jauh melampaui ranah yang lebih rendah. Kultivasi kita terbatas, kita tidak boleh gegabah memprovokasi masalah. Ketiga wanita berbaju kuning, keempat wanita berbaju hijau, kelima wanita berjubah biru, dan keenam wanita berbaju biru semuanya terdiam, pikiran mereka tegang. Azi perlahan mendekat ke sisi Chen Ping dan berbisik, "Tuan muda, kemana kita harus pergi sekarang?" Chen Ping mendongak memandang pegunungan dan laut yang luas, mata ungunya tenang, hatinya pun kosong. Ordo tersebut hanya memberikan kesempatan untuk melintasi alam dan batas waktu 1 bulan, tanpa pernah menjelaskan secara detail distribusi kekuatan, tingkat kekuatan para tokoh, atau latar belakang para dewa di 23 langit. Dia hanya mengetahui 2 hal. Pertama, di sini terdapat sejumlah besar fragmen nuklir purba yang tersebar, yang merupakan satu-satunya dasar untuk memadatkan segel nuklir langit dan menekan celah di luar alam. Kedua, tempat ini adalah rumah bagi para pengkhianat dari seluruh surga, jauh melebihi mereka yang berada di alam bawah, dan merupakan targetnya untuk membalikkan hukuman ilahi dan memperbaiki surga dengan dosa-dosanya. Adapun tingkat kultivasi, kekuatan tingkat atas, dan musuh di tempat ini, detailnya sama sekali tidak diketahui. Tidak perlu terburu-buru untuk segera berangkat. Chen Ping berbicara dengan suara berat dan nada tegas, kita sama sekali tidak mengenal 23 langit. Memasukinya secara membabi buta hanya akan membawa kita pada kehancuran. Tugas paling mendesak adalah menemukan kultivator lokal untuk mengumpulkan informasi, dan untuk memastikan sistem kultivasi, struktur kekuatan, dan detail dari ras dewa terkuat di daerah ini. Dia mendongak dan menatap ke kejauhan. Di cakrawala, dia samar-samar bisa melihat garis besar sebuah kota. Energi spiritual berkumpul dan suara orang-orang terdengar. Jelas itu adalah benteng kota tempat manusia dan kultivator hidup bersama. Ada sebuah kota di depan. Mari kita masuk ke kota itu, menetap, mengumpulkan informasi, lalu membuat rencana. Tidak ada yang keberatan, dan mereka mengikuti jejak Chen Ping, bergerak dengan mantap menuju kota yang jauh di sepanjang jalur spiritual. Saat mereka melintasi gunung dan lembah, apa yang mereka lihat di sepanjang jalan benar-benar mengubah pemahaman semua orang tentang alam surgawi tingkat tinggi. Para kultivator dapat terlihat di mana-mana di pegunungan dan ladang, sebagian mengumpulkan ramuan dan memurnikan eliksir, sebagian lainnya bermeditasi dan memahami dharma. Yang terlemah di antara mereka memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas Luo Agung tingkat 2, dan Dewa Emas Luo Agung tingkat 4 cukup umum. Lihat, kultivator tingkat tinggi, yang langka di alam bawah, sama banyaknya dengan manusia biasa di dunia ini. Saat melakukan perjalanan, saya sesekali mendengar percakapan santai orang-orang yang lewat, dan potongan-potongan informasi yang terfragmentasi ini secara bertahap menyusun garis besar umum dari 23 surga. Tempat ini adalah rumah bagi banyak sekali ras dan sekte, dengan sekte abadi yang saleh, kultus iblis, dan ras alien kuno yang bersaing untuk supremasi. Wilayahnya luas dan faksi-faksi yang ada sangat banyak. Kekuatan tertinggi yang membayangi semua sekte dan ras, memonopoli sumber daya utama alam surgawi, dan mengendalikan sebagian besar aturan langit dan bumi, bukanlah sekte lokal manapun, melainkan klan ilahi Liu Chen. Klan Dewa Liu Chen adalah penguasa sejati dari alam surgawi tingkat tinggi ini. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa kekuatan paling dahsyat di surga ke-23 juga merupakan ras dewa. Namun jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Setelah bencana, banyak tokoh berpengaruh tewas atau ditindas, sementara beberapa kultivator menerima warisan yang ditinggalkan para dewa, sehingga kecepatan kultivasi mereka secara alami meningkat. Semakin cepat kemajuan ranah seseorang, semakin tinggi pula kekuatannya, mereka yang bergabung. Ada lebih banyak lagi. Seiring waktu, ras dewa menjadi kekuatan paling dahsyat di seluruh langit. Setengah jam kemudian, rombongan tiba di kaki kota. Kota ini bernama Kota Bintang Jatuh.
Ini adalah kota kultivator berukuran kecil hingga menengah yang terletak di perbatasan surga ke-23. Didukung oleh sisa-sisa gunung roh, tempat ini ramai dengan arus orang dan informasi yang luas. Ini adalah tempat berkumpulnya kultivator tingkat rendah untuk beristirahat, bertukar informasi, dan bepergian. Gerbang kota itu kuno dan megah, dengan perisai energi spiritual yang konstan yang memungkinkan para kultivator untuk datang dan pergi tanpa henti. Dua penjaga gerbang kota, mengenakan baju zirah biru, berdiri dengan aura yang tenang. Keduanya berada di puncak peringkat ketiga alam Dewa Emas Luo Agung, mata tajam mereka mengamati orang-orang yang lewat. Sosok perkasa yang seharusnya mendominasi suatu wilayah di surga ke-22 hanyalah seorang prajurit rendahan yang menjaga kota di sini. Semua orang merasakan merinding, mendapatkan pemahaman langsung tentang perbedaan antara 23 tingkatan alam surgawi. Chen Ping menyembunyikan aura nuklirnya dan menutupi ketajaman senjatanya, memimpin kelompok itu memasuki kota secara diam-diam. Kota itu dipenuhi dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan jalan-jalan yang saling bersilangan, dengan toko-toko yang menjual ramuan, artefak magis, dan bahan-bahan spiritual berjejer satu demi satu, ramai dengan aktivitas dan pemandangan kemakmuran yang luar biasa. Penindasan. Namun di balik kemakmuran, tekanan tak terlihat meresap ke segala hal. Di jalanan, setiap kali seorang kultivator yang mengenakan jubah dengan pola ilahi berlapis emas lewat, semua kultivator setempat di sekitarnya secara naluriah akan memberi jalan, menundukkan kepala, dan menyembunyikan napas mereka, tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mereka, dan tidak ada yang berani menabrak mereka. Rasa kagum, cemas, dan takut terpancar dari mata setiap petani setempat. Mata Chen Ping sedikit berkedip saat dia secara halus mengamati para kultivator berjubah emas. Dia mengerti bahwa mereka adalah kultivator tingkat bawah dari klan ilahi Liu Chen. Pandangannya menyapu sebuah kedai teh yang ramai di jalan, dan dia perlahan-lahan memimpin kelompok itu masuk, memilih sudut yang tenang untuk duduk. Kedai teh adalah tempat berkumpul bagi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dengan obrolan yang tak henti-henti, menjadikannya tempat yang sempurna untuk mengumpulkan informasi. Dengan hormat, beberapa saat kemudian, pelayan membawakan teh, dengan sikap yang sopan. Chen Ping dengan santai menyerahkan sebuah batu spiritual tingkat rendah, suaranya acuh tak acuh, "Anak muda, saya punya beberapa pertanyaan untukmu." Pelayan itu menerima batu roh tersebut, senyumnya menjadi semakin ramah. "Silakan bertanya, Tuan. Saya tahu semua yang terjadi di sekitar kota Bintang Jatuh. Siapa yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini?" Tanya Chen Ping langsung, menanyakan aturan paling mendasar. Mendengar itu, pelayan tersebut terkejut sejenak, menatap Chen Ping dari atas ke bawah seolah-olah dia adalah monster. "Tuan, Anda berasal dari alam rendah, bukan? Mengapa kau menanyakan itu?" Tanya Chen Ping. "Jika kau bukan dari alam bawah, siapa yang tidak tahu bahwa alam tertinggi dan kekuatan terkuat di 23 langit dimiliki oleh patriark klan Dewa Liu Chen?" Kata pelayan itu. "Oh, apa saja kekuatan anggota klan dewa lainnya?" Tanya Chen Ping. Pelayan itu mengamati Chen Ping dari dekat, tanpa bermaksud mengatakan apapun kepadanya, tetapi Chen Ping mengeluarkan sebuah kristal dan meletakkannya di atas meja. Melihat ini, pelayan itu segera menyimpannya dan merendahkan suaranya. "Para pengawal ilahi klan ilahi Liu Chen dijamin setidaknya adalah Dewa Emas Luo Agung tingkat 4, dan jenderal ilahi mereka umumnya adalah Dewa Emas Luo Agung tingkat 5 atau 6. Klan Dewa Liu Chen berdiam di kota suci inti surga ke-23, kekuatan mereka melampaui semua ras, dan tidak ada yang berani menantang kekuatan mereka." Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi semua orang berubah serius. Kekuatan tempur tertinggi di surga ke-22 hanya berada di puncak peringkat kelima Dewa Emas Luo Agung, sementara para penjaga ilahi tingkat bawah di sini semuanya berada di peringkat keempat Dewa Emas Luo Agung. Di antara keduanya terdapat jurang yang sangat dalam. Xuan Zhenzi sedikit mengerutkan kening dan menghela napas pelan. Tingkat Dewa Emas Luo Agung memang merupakan ambang batas alam surgawi tingkat tinggi. Dibandingkan dengan itu, alam yang lebih rendah seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. Tatapan mata Jiang Xuelan dingin, alam ilahi Liu Chen penuh dengan orang-orang kuat. Para ahli tingkat 5 dan 6 dapat dilihat di mana-mana, dan para ahli tingkat 7 berada di puncak. Kekuatan mereka menghancurkan semua ras.
Tidak heran mereka dapat mendominasi surga ke-23. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah saat dia terus mendesak, bagaimana alam ilahi Liu Chen biasanya mengelola berbagai ras di sini. Apakah mereka terus-menerus berpatroli dan menangkap kultivator dari luar? Itu sudah menjadi hal yang biasa. Pelayan itu bergidik dan dengan cepat berkata, para dewa memiliki pengawal surgawi mereka sendiri yang berpatroli di langit dan wilayah-wilayahnya. Setiap kali mereka bertemu, setiap kultivator lintas alam yang tidak terdaftar atau yang dicurigai sebagai bidat akan ditindas di tempat. Paling banter, kultivasi mereka akan lumpuh dan mereka akan dipenjara di tambang, paling buruk, mereka akan dikorbankan dan jiwa mereka akan dimusnahkan. Kota Falling Star terletak di perbatasan, tempat anomali antar alam sering terjadi, dan tempat patroli ras ilahi paling sering dilakukan. Kelompok Anda tidak familiar dengan tempat ini, jadi mohon bersikap bijaksana dan waspada, dan jangan sekali-kali memprovokasi para penjaga ilahi. Situasinya, Chen Ping mengangguk sedikit, karena sudah memahami sebagian besar gambaran situasinya. 23 surga itu makmur namun menindas. Atas, semua ras hidup berdampingan, namun terus-menerus ditindas oleh alam ilahi Liu Chen. Para pengawal ilahi dan jenderal peringkat keempat hingga keenam dari alam Luo Agung tersebar di seluruh langit. Penguasa wilayah peringkat ketujuh berada di pusat, mengendalikan seluruh wilayah surgawi. Kekuatan hidup dan mati, inilah yang perlu dia hadapi dan selesaikan di bulan mendatang. Kekuatan-kekuatan pengkhianat sejati dari surga akan dihukum dan dimurnikan. Tepat ketika Chen Ping hendak mengajukan beberapa pertanyaan lain, ledakan, getaran samar tiba-tiba terdengar di langit di luar kota. Langit yang tadinya damai seketika diselimuti lapisan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan, dan tekanan dahsyat dari alam ilahi meraung-raung. Hancurkan seluruh kota. Angin di kota tiba-tiba berhenti, arus orang langsung membeku, dan semua kultivator tanpa sadar mendongak, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Itu para pengawal surgawi. Mereka datang lagi untuk berpatroli. Bangs Adit Channel, mengapa mereka tiba begitu cepat hari ini? Mereka pasti mendeteksi kehadiran dari luar. Orang-orang di dalam kedai teh semuanya pucat dan buru-buru berdiri untuk menghindari bahaya. Di atas kehampaan, tiga sosok yang mengenakan baju zirah ilahi berlapis emas, dengan pola wilayah ilahi terukir di bahu mereka, dan memancarkan aura yang dingin dan mendominasi, melangkah di udara. Armor ilahi itu berkilauan dengan cahaya, dan aura Taoisme dari alam lain melonjak, menyebabkan energi spiritual seluruh kota menjadi stagnan. Pemimpin itu tinggi dan gagah, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Lapisan pola Dao Luo Agung menyelimuti tubuhnya, menjadikannya Dewa Emas Luo Agung tingkat kelima, Jenderal Ilahi Liu Chen. Dua pengawal ilahi yang menyertainya di belakang, meskipun auranya sedikit lebih lemah, tetaplah Dewa Emas Luo Agung tingkat 4 sejati dalam hal kekuatan tempur. Ketiganya melayang tinggi di langit, tatapan dingin mereka menyapu seluruh kota. Indra ilahi mereka membentuk jaring yang luas, seketika meliputi seluruh kota bintang jatuh. Sesaat kemudian, tatapan dingin Jenderal Agung Luo tingkat 5 tiba-tiba tertuju pada Chen Ping dan kelompoknya di sudut kedai teh. Aura asing dari alam bawah, tidak dilaporkan ke alam ilahi, tidak. Hukum melintasi perbatasan, BS. Sebuah suara dingin dan berwibawa menggema di seluruh kota, tanpa emosi sedikit pun, ini adalah daerah perbatasan, memasuki wilayah ini tanpa izin dilarang keras. Wahai orang asing, menyerahlah segera dan ikutlah denganku kembali ke kota suci untuk diadili. Kekuatan ilahi yang tak terlihat turun dengan raungan yang memekakkan telinga, sepenuhnya mengunci ruang di sekitar Chen Ping dan semua orang lainnya, memutus semua jalur pelarian. Para kultivator di seluruh kota terdiam, tak seorang pun berani mengangkat kepala, hati mereka telah menyegel nasib Chen Ping dan kelompoknya. Setelah terkunci oleh penjaga surgawi Liu Chen, siapapun yang turun ke alam fana tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di dalam kedai teh, ketujuh wanita itu langsung menegang. Wanita tertua yang mengenakan gaun merah sedikit berdiri dan diam-diam melindungi adik-adik perempuannya di belakangnya, wanita kedua yang mengenakan gaun oranye, wanita ketiga yang mengenakan gaun kuning, dan yang lainnya menahan napas dan berjaga-jaga. Meskipun kultivasi mereka tidak tinggi, tak satu pun dari mereka mundur. Jiang Xuelan mengepalkan tangannya yang selembut giok, energi spiritualnya mengalir tanpa suara, dan embun beku mengumpul di matanya.
Ekspresi Xuan Zhenzi tampak serius saat ia menatap intently ketiga jalur di langit. Bayangan ilahi, peringkat kelima dan keempat dari Luo Agung. BS. Fakta bahwa bahkan regu patroli perbatasan memiliki kekuatan tempur tingkat tinggi yang menakutkan menunjukkan bahwa kekuatan alam ilahi Liu Chen jauh lebih dahsyat daripada yang dirumorkan. Meskipun berada dalam situasi yang sangat sulit, Chen Ping tetap duduk tegak dan tidak bergerak. Ia perlahan mengangkat matanya, mata ungunya jernih dan dingin, menatap tiga sosok ilahi yang megah dan berlapis emas tinggi di langit. Setelah baru saja memasuki surga ke-23, tanpa mencari relik, memadatkan segel nuklir, atau memurnikan hukuman ilahi, pertempuran pertama untuk menyelesaikan urusan dengan para pengkhianat adalah menghadapi seorang ahli ras dewa yang kuat di tingkat Luo Agung. Krisis telah tiba, tetapi tidak ada rasa takut di matanya, hanya niat membunuh yang mengerikan yang tampaknya menyebar seperti api. Tidak apa-apa, mereka menggunakan tiga penjaga surgawi dari alam ilahi Liu Chen ini untuk menguji kedalaman pengkhianat dari surga ke-23 ini, melancarkan tembakan pertama dalam kampanye Januari untuk memperbaiki langit dan menentang takdir.